Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan fikih zakat kita, dan kita masih membahas tentang masarifuz zakah, yaitu pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Kita masuki poin yang ketiga dari pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Setelah kita membahas dua pihak yang berhak menerima zakat, yaitu fakir dan miskin, berikutnya yang ketiga adalah ya amil zakat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara orang yang berhak untuk menerima zakat adalah amil zakat, yaitu orang yang bekerja, ya, orang yang dipekerjakan untuk mengurusi zakat, baik itu dari sisi pengambilan zakat dari para muzaki, yaitu orang-orang yang wajib zakat, maupun dalam distribusinya, ya. Demikian pula sebelumnya, yaitu dalam perhitungannya, yaitu membantu kaum muslimin untuk mengidentifikasi harta mereka, harta yang wajib zakat, harta-harta yang wajib dizakati, kemudian memberikan penyuluhan atau penjelasan kepada masyarakat, kemudian juga melakukan perhitungan, penarikan, sampai nanti distribusi zakat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah, a'azani Allahu wa iyyakum. Tidak dipersyaratkan, bukan merupakan syarat bagi amil zakat, itu orang yang bekerja dalam zakat tersebut adalah pihak yang mereka ini fakir atau miskin. Artinya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang amil zakat yang dia menerima zakat itu bukanlah dikarenakan kefakirannya atau kemiskinannya, akan tetapi dikarenakan pekerjaannya, ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahillu sadaqatu li ghanin illa li khamsatin. Tidak halal zakat itu bagi orang kaya kecuali bagi 5 orang. Di antaranya disebutkan ya al-amili 'alaiha, yaitu amil zakat. Jadi kalaupun amil zakat itu kaya, maka dia berhak untuk menerima zakat ya bukan karena kekayaannya sehingga terlarang baginya untuk menerima zakat, tapi dikarenakan pekerjaannya, maka disebut dengan amil, yaitu alladzi amila, yaitu orang yang dia bekerja ala zakah, itu pada zakat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang amil zakat ini. Ulama-ulama mazhab Hanafi mereka mengatakan yudfa'u ilal amili biqadri amalihi fayu'tihi ma yasa'uhu wa yasa'u a'wanuhu wa yasa'u a'wanahu ghaira muqaddarin bisaman wa la yuzadu ala nisfi zakati allati yajma'uha wa in kana amaluhu aksar. Ulama mazhab Hanafi mengatakan diberikan kepada amil zakat itu harta zakat dengan sekadar amalnya, yaitu sekadar ya kadar pekerjaannya, diberikan kepadanya apa yang mencukupinya dan ya anggota-anggotanya tanpa ditentukan dengan nilai, tanpa ditentukan dengan nilai ya, tapi sekadar dengan pekerjaannya, demikian. Tidak lebih dari setengah nilai zakat yang dikumpulkannya, walaupun pekerjaannya itu lebih banyak. Oke, tidak boleh. Kalau seandainya contoh ya, dia berhasil menarik zakat contoh di satu wilayah itu dengan 1 miliar, ya bukan lantas contohnya ya menurut ulama mazhab Hanafi ini ya itu 0,5 miliar itu diberikan kepadanya atau lebih ya, demikian ya. Akan tetapi bukan dari nilainya, tapi sekedar dengan perbuat amal pekerjaannya ya. Lebih real lagi adalah apa yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali disebutkan lil imami an yasta'jirul amila ijaratan sahihatan bi ajrin ma'lumin imma ala muddatin ma'lumatin aw amalin ma'lumin. Bagi pemimpin ya, pemimpin negeri ya, negara boleh mempekerjakan seseorang dengan pekerjaan yang baik dan dengan gaji yang ditentukan ya, baik itu dengan batasan waktu tertentu atau dengan pekerjaan tertentu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i disebutkan la yu'ti al-amila minaz zakati aksara min sumuni ya az-zakah. Amil zakat itu tidaklah boleh diberikan dari harta zakat lebih dari 1/8. Ya karena dia adalah 1 bahagian dari 8 golongan, maka tak boleh lebih dari 1/8. Nah, seperti itu ya. Fa in zada ajruhu ala sumuni atamalahu min baitil mal. Kalaulah upahnya itu lebih dari 1/8 ya,
mestinya maka diambil, disempurnakan itu untuk dia dari harta baitul mal, bukan dari harta zakat. Nah, seperti itu. Wa yajuzu lil imami an yu'tiyahu ajrahu min baitil mal. Boleh juga bagi pemimpin untuk memberikan upahnya itu dari baitul mal. Walahu an yab'atsahu bi ghairi ijaratin summa yu'tiyahu ajral misli. Boleh juga bagi pemimpin, ya, pemimpin negeri untuk mengutusnya dengan sebuah pekerjaan, ya, tanpa disewa, tapi nanti dia akan diberikan, ya, upah yang semisal, ya, dengan mungkin upah UMR di tempat tersebut. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukanlah contohnya, ya, lebih dari kita katakan setengah. Jadi kadarnya itu bukanlah persentase, ya. Jadi ini kalaupun dengan persentase maka dia tidak boleh lebih, ya, dari 1/8. Ya, tidak boleh lebih dari 1/8, ya, bagian zakat tersebut. Nah, seperti itu. Baik, contohnya kalau seandainya para petugas zakat ini banyak sekali, maka setidaknya jumlah orang tersebut itu tidak boleh lebih dari 1/8 bagian zakat yang dikumpulkan. Nah, seperti itu para hamba Allah, nggak boleh lebih, ya. Namun, ya, boleh untuk, ya, ditentukan, dan ini yang saya kira real, ya. Jadi pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, nah ini lebih real, ya, yaitu dia dibayar dengan upah yang semisal. Upah semisal itu, ya, upah UMR, ya, di wilayah tersebut. Ya, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa in tawalla al-imamu aw waliyul iqlim aw al-qadi min qibal al-imami aw nahwihi akhdha zakati wa qismataha lam yajuz an ya'khudha min az-zakati syai'an, ya, li'annahu ya'khudhu rizqahu min baitil mal, ya, wa amaluhu amun. Nah, apabila seorang pemimpin atau kita katakan gubernur atau satu hakim, ya, itu menempati satu kondisi, ya, menempati satu jabatan, ya, untuk mengambil zakat. Jadi contohnya adalah gubernur langsung turun, demikian pula barangkali ada petugas memang yang ditugaskan, yang dia sudah mendapatkan gaji, ya, tentunya untuk mengambil zakat, ya, membaginya, maka nggak boleh ngambil dari harta zakat tersebut sebagai upah dari ambil zakat. Jadi kita ulangi, ya, apabila ternyata satu pemimpin negeri untuk efisiensi, contohnya gitu, ya, satu pemimpin negeri seperti contohnya adalah presiden kah, ya, atau raja mungkin begitu, ya, lalu melakukan efisiensi pekerjaan, ya, itu contohnya ada satu dinas sosial, kita katakan, ya, dinas sosial yang ini banyak nganggurnya, katakanlah seperti itu, ya, dinas sosial yang ini banyak nganggurnya, pekerjaan-pekerjaan itu tidak banyak, lalu
pihak presiden atau kita katakan pihak kerajaan, nah itu menugaskan mereka untuk menarik zakat. Menarik zakat, kemudian mendistribusikan zakat. Nah, seperti itu. Karena ini dinas sosial, kita katakan seperti itu ya. Itu contoh kita katakan ya untuk ungkapan ini. Dan mereka sudah dapat gaji. Bahkan mungkin nanti akan didapatkan bonus, kita katakan ya. Bonus, tapi dari ya kas pemerintah. Maka tidak boleh bagi mereka dengan inisiatif sendiri, contohnya itu memotong harta zakat yang dikumpulkan, nggak boleh. Ya, ini ungkapan yang kita sebutkan. Lam yajuz an ya'khudha minaz zakati syai'an. Nggak boleh mereka ya mengambil, tidak boleh baginya untuk mengambil ya dari harta zakat sedikit pun. Kenapa? Li'annahu ya'khudhu rizqahu min baitil mal, ya, wa amaluhu am. Karena kan dia sudah mengambil ya bahagiannya untuk kebutuhannya, gajinya itu dari baitul mal, itu kas negara, ya. Sementara pekerjaan itu pekerjaan yang umum, yaitu dimasukkan untuk efisiensi. Nah, seperti itu. Ya, maka nggak boleh dipotong lagi zakat. Nah, zakat ini nanti dimasukkan ke baitul mal contohnya ya, untuk dia bisa didistribusikan nantinya. Atau langsung nanti penugasan distribusi juga bersamaan dengan surat penugasan untuk pengambilan zakat. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini seperti ini penting para hamba Allah ya untuk diketahui. Namun apabila kita katakan petugas zakat itu independen itu artinya dari swasta, kemudian mendaftarkan diri seperti di Indonesia ya, seperti di Indonesia, petugas zakatnya ada lembaga amil zakat yang dari swasta, kemudian mereka mendaftarkan diri ya untuk mendapatkan payung hukum dari pemerintah dan legalitas. Nah, kemudian setelah mendapatkan legalitas, dan mereka mendapatkan penyuluhan dari pemerintah ya, atau mendapatkan alur kerja ya dari pemerintah, penjelasannya ya, buku panduan untuk SOP di dalam pengambilan zakat atau pemungutan zakat, kemudian nanti distribusinya. Maka mereka boleh untuk ya mengambil harta zakat, ya boleh mengambil harta ya dari zakat tersebut. Namun pendapat yang kuat adalah ini dikembalikan kepada atau yang selayaknya adalah dengan ujratul misli, ya, atau ajrul misli, yaitu upah yang berlaku yang semisal ya ketika itu di tempat itu, yaitu upah UMR. Ya, nah seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Upah UMR-nya. Demikian, ya. Kalaupun seandainya diambil dalam bentuk persentase nantinya, ya semuanya, contohnya para petugas zakat, maka jangan sampai ya menugaskan melibatkan dalam lembaga amil zakat yang swasta tadi, jangan sampai ya melebihi budget sehingga nanti keluar diambil dari harta zakat itu lebih dari 1/8 dari total ya nilai zakat yang dikumpulkan, contohnya dalam sebulan atau dalam setahun. Ya, jangan sampai lebih dari 1/8. Nah, tentunya kan sebuah lembaga amil zakat itu ada perhitungan sendiri ya, berapa total nilai zakat yang dikumpulkan dalam setahun ya, kemudian didistribusikan ya, ini tentunya kan ada nilainya. Maka setelah ditotal, maka tidak boleh ya biaya operasional untuk penggajian ya karyawan atau petugas zakat ini itu lebih dari 1/8 untuk totalnya dalam contohnya 12 bulan, karena setahun itu 12 bulan kan begitu. Dan pada umumnya ya penggajian itu adalah ya penggajian dari
harta zakatnya, demikian. Dan itu tidak boleh dari 1/8, ya, tidak boleh dari 1/8. Ini pendapat yang tadi sudah kita sampaikan, ini pendapat dari mazhab Syafi'i, ya. Yang saya kira ini termasuk yang bagus, ya, seperti ini. Itu total tidak boleh lebih dari 1/8, ya. Ya kalau contohnya yang bekerja di situ cuma 10 orang, kita katakan 10 orang. Nah, kalau didapatkan contohnya, ya, itu 10 miliar dalam setahun. Ya. 10 miliar dalam setahun. Ya, atau 8 miliar dalam setahun. Ya. 8 miliar dalam setahun. Tentu 1/8-nya itu adalah 1 miliar. 1 miliar ini ya nggak mungkin dibagi, ya, kepada 10 orang ini, ya, nggak mungkin 1 miliarnya itu dibagi kepada 10 orang ini. Ya kalau dibagi 12 ya kurang lebih mungkin ya 100 juta jumlah orang ini dapat 10 juta. Jadi ini terlalu besar, ya para hamba Allah, ya, terlalu besar. Ya, ya kita katakan para hamba Allah, ya UMR 10 juta kayaknya enggak ada ya di negeri kita ini, ya, seperti itu. Ya, tidak demikian. Ya, jadi prinsipnya gaji yang diberlakukan atau pengambilan harta zakat, ya, yang diberlakukan untuk penggajian atau pemberian upah dari harta zakat tersebut untuk para petugas zakat itu adalah dengan nilai UMR di tempat tersebut, ya, UMR yang sedang kita katakan, ya. Nah kemudian tidak boleh, ya, itu lebih dari 1/8 untuk totalnya. Seperti itu para hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Nah ini pembahasan kita tentang amil zakat. Insyaallah taala, ya, pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan bahas tentang mu'allaf, ya, tentang mu'allaf. Pembahasan kita ini insyaallah taala menarik, ya, menarik. Satu lagi yang mau kita sampaikan, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para amil zakat yang berhak untuk mendapatkan upahnya dari harta zakat itu adalah amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah, ya, yang ditunjuk oleh pemerintah. Mengapa demikian para hamba Allah? Karena sesungguhnya yang bertugas untuk menarik zakat itu pemerintah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah, ya, At-Taubah ayat 103, ya. Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ambillah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kaum muslimin, ambillah dari harta mereka zakat, ya, yang mensucikan diri mereka dan mensucikan harta mereka, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka ini yang mengambil harta zakat kemudian nanti didistribusikan. Nah, inilah yang mereka yang disebut dengan amil. Sehingga para amil-amil zakat yang tidak terdata di pemerintahan, maka tidak boleh bagi dia untuk apa? Untuk dia mengambil. Seperti itu. Yang dia tidak tersertifikasi atau tidak kita katakan tidak dia berpayung hukum, yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah, maka tidak boleh baginya untuk dia mengambil harta zakat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi contohnya ya seperti kita katakan panitia-panitia masjid, ya, ketika mereka memotong dari zakat kaum muslimin yang ada di sekitar mereka, ya, itu dipotong harta zakat itu untuk mereka, ya, maka nggak boleh,
tidak boleh. Demikian untuk pekerjanya. Ya. Kenapa? Karena mereka bukanlah amil zakat. Kecuali kalau seandainya begini, ya. Nah, mereka secara inisiatif begitu ya. Mereka membentuk ya BKI masjid itu membentuk panitia zakat. Maka kumpulkan ya para petugas zakat tersebut orang-orang yang miskin, fakir, miskin, petugas zakatnya. Ya nanti ngumpulin harta zakat, kemudian menghitungnya, membaginya, kemudian nanti mendistribusikannya, ya seperti itu. Nah, maka pastikan yang melakukan ya atau yang bertugas untuk ya perhitungan mulai dari awal sampai nanti distribusinya sampai selesai itu orang yang miskin. Ya orang miskin kan itu berhak untuk menerima zakat, boleh demikian. Begitu caranya. Karena kalau sebagai statusnya sebagai amil, mereka harus terdata terlebih dahulu di pemerintah. Begitu ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sikap hati-hati ya, sebenarnya sikap hati-hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup dulu untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab ya. Ada pertanyaan ya, kita buka sesi soal jawab. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya tentang akikah untuk anak perempuan. Ada pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kambing untuk akikah harus jantan atau boleh betina? Ya, boleh betina dan bagus jantan. Ya, betina, ya kambing betina itu boleh dan sah insya Allah. Adapun kambing jantan itu lebih afdol. Kenapa? Lebih mahal dan lebih bagus dagingnya. Kemudian yang kedua, bolehkah orang tua atau keluarga ikut memakan daging akikah? Jawabannya boleh, tidak ada larangan. Ya, karena ini bukan kafarah, bukan nadar, ya demikian, ya. Bukan nadar ya. Kemudian yang ketiga, dalam tradisi Jawa ada acara potong rambut dan pemberian nama saat akikah. Apakah doa saat akikah hanya untuk anak yang diakikahi atau boleh juga mendoakan keluarga seperti nenek, kakek yang sudah meninggal? Ya, saya kira doanya itu sebenarnya bukan ketika akikah saja, ya, tapi ketika anak itu lahir, ya doanya ketika anak itu lahir. Ya, kecuali kalau contoh ini ya, orang yang diundang baru tahu bahwasanya, ya, yang mengundang ini ternyata baru lahir anaknya, baru ketika itu didoakan. Ya seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya anaknya itu baru didoakan. Nah, seperti itu. Ya. Bukan ketika acara itu baru ada doa, begitu. Ya sebenarnya karena ada anak tersebut. Ya kalau ketika lahir anaknya didoakan ketika itu, bukan ketika akikah. Nah, adapun ketika akikah itu ya doanya ada karena doa makan, baru selesai dikasih makan, begitu maka orang tersebut mendoakan makan. Nah, baik seperti itu ya. Kemudian yang keempat, apakah boleh melakukan akikah jika anak sudah berusia lebih dari 5 bulan dan dari sekalian melakukan tahnik? Maka kita katakan bagi mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ya sebelum balik itu boleh diakikahi. Demikian wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, izin bertanya Ustaz, saya seorang suami istri dan anak saat ini bekerja, namun pendapatan sering sekali kurang setiap bulannya sehingga harus berhutang. Selain itu saya juga punya cicilan. Apakah termasuk orang yang mendapatkan zakat? Saya seorang suami yang punya istri dan anak saya saat ini bekerja, namun pendapatan sering kurang. Ya. Apakah ya dan punya cicilan, apakah mendapatkan zakat? Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan sang penanya untuk bisa mendapatkan rezeki yang cukup, ya dilapangkan rezekinya, ya diberkahi
diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Ya, jika memang seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki pekerjaan, kemudian ketika bekerja ternyata maksimal itu pun dilakukan tidak mencukupi gaji yang didapatkan, pendapatan yang didapatkan itu untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, ya. Lebih-lebih ternyata ada cicilan. Apakah termasuk orang yang berhak menerima zakat? Iya, berhak, ya. Tapi perlu diketahui yang dimaksudkan kurang di sini adalah kurang untuk memenuhi atau menutupi kebutuhan primer, kebutuhan pokok, ya, seperti mungkin makan, ya, kemudian biaya pendidikan, begitu juga ya seperti sewa rumah kalau seandainya ada sewa rumah, demikian, ya. Nah, jika memang sudah maksimal, artinya itu sudah memang ada pekerjaan, bukan pemalas, ya. Bukan pemalas, ya, maksudnya bukanlah orang yang tidak bekerja, ya, tetap bekerja, ya, berusaha, namun tetap kurang yang didapatkan, ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok, ya, bukan kebutuhan sekunder atau tersier, ya. Apalagi ada cicilan hutang barangkali, ya, maka seperti ini insya Allah Ta'ala boleh untuk menerima zakat, boleh untuk menerima zakat, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja penyampaian materi ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Alhamdulillah Masjid Al-Muwahhidin saat ini sudah digunakan untuk kegiatan sholat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah. Maka kita berikan motivasi bagi siapapun yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, karena ini adalah membuat rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia. Kemudian siapapun yang ingin mendapatkan pahala, minimal pahalanya 700 kali lipatnya, karena ini merupakan infak fisabilillah. Dan siapapun yang ingin dapat pahala yang terus mengalir, karena ini sudah dimanfaatkan untuk ibadah-ibadah sholat 5 waktu, bahkan kajian-kajian, maka silahkan transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.